Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 21 Januari 2024, dengan tema Arti Pertobatan Sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu, hari Sabat ini, kami beribadah dan hendak mendengarkan sabda Tuhan. Berkati dan pimpin hati kami dengan curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih,
Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1. Markus 1 ayat 14 sampai 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi: Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi ia melihat Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, pertobatan merupakan salah satu ajaran Kristen yang paling mendasar, bercermin dari keadaan manusia yang selalu berdosa. Pertobatan menjadi respon atas kasih karunia Allah yang telah berkenan menyelamatkan manusia. Namun demikian, pertobatan seringkali tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi jika manusia terlanjur merasa aman dan nyaman dengan kehidupan berdosa yang dijalaninya. Suara pertobatan menjadi sayup-sayup, bahkan menghilang, ditelan kebiasaan hidup yang salah. Nah, disinilah perlu ada pihak yang mengambil peran untuk menyuarakan kebenaran dan mengajak kepada pertobatan. Sosok yang berani untuk menyampaikan suara ilahi dan berhadapan dengan dunia yang jahat. Pertobatan bukan hanya soal yang salah kembali kepada Tuhan, tetapi juga yang benar, berani untuk bersuara dan memperingatkan. Jemaat yang terkasih, dalam bacaan perikop Injil saat ini menceritakan dua hal yang berbeda namun berhubungan. Perikop pertama menceritakan Yesus yang justru tampil pasca Yohanes ditangkap. Sekalipun penangkapan Yohanes terlebih dilandasi pada kritiknya terhadap sikap Herodes, tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan Yohanes dan komunitasnya mulai diperhatikan oleh para pembesar waktu itu. Seruan pertobatan sedikit banyak berlawanan dengan pengajaran Yahudi pada saat itu,
dan bersinggungan bergesekan dengan kepentingan para pemimpin agama Yahudi. Maka Yesus yang tampil menyerukan pertobatan tentu membutuhkan kesediaan dan keberanian mengingat resiko yang dihadapi. Lalu perikop kedua menceritakan respon para murid yang pertama. Di tengah situasi Israel dijajah oleh bangsa Romawi dengan segala kesulitannya, panggilan Yesus untuk mengikutinya dan meninggalkan kehidupan yang sudah mapan tentu mengandung tantangan. Yesus tidak menjanjikan kecukupan materi, tidak. Yesus juga tidak menjanjikan kedudukan, tidak menjanjikan kuasa. Kesediaan ini juga berisiko bagi para murid pertama, yang bisa jadi juga bagi keluarganya. Namun semua itu tidak menghalangi fokus para murid pertama pada panggilan Yesus, sehingga mereka memilih untuk mengikutinya. Pewartaan dan tanggapan yang tepat membawa orang beriman kepada panggilan Tuhan atas hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, lalu kembali kepada pertobatan. Pertobatan bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Ada serangkaian tindakan yang menuntun kepada pertobatan itu. Allah yang tidak membiarkan dosa melingkupi ciptaannya, utusan Allah yang bersedia untuk mengemban tanggung jawab dan mengambil resiko mewartakan seruan Allah, serta orang berdosa yang mau merendahkan hati menerima teguran kemudian. Saudara-saudara, pada saat ini kita diajak untuk dan menyadari bahwa ada banyak hal yang mesti dikerjakan bersama dalam rangka mewujudkan pertobatan yang sesungguhnya. Kesediaan untuk mengambil peran dan hati yang mau menerima sapaan Allah, itulah arti pertobatan yang sejati dan sesungguhnya. Sidang jemaat yang terkasih, jikalau saat ini kita berhadapan dengan banyak permakluman atas tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan, ada hal-hal yang seolah ringan dan dianggap biasa seperti terlambat, mengingkari melanggar aturan lalu lintas, mengingkari janji, dan sebagainya. Ada juga yang dimaknai sebagai kejahatan berat seperti pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Apapun itu, setiap pelanggaran akan kehendak Tuhan adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Sebagai orang beriman yang telah diselamatkan dan hidup dalam panggilan mewujudkan kehendak-Nya, kita memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan perlawanan terhadap tindakan-tindakan dosa ini. Tidak boleh ada permakluman. Apalagi permakluman atas kejahatan yang dilakukan, apalagi jika alasannya untuk kebaikan pribadi. Kita perlu mengusahakan diri untuk hidup dalam kebenaran, sehingga memiliki keberanian untuk menyuarakan kehendak Allah, agar setiap orang yang hidup dalam dosa punya kesempatan untuk bertobat. Orang beriman, kita hendaknya berani memperingatkan orang-orang berdosa, sehingga pertobatan itu bisa terjadi. Kita tidak boleh hanya diam, mencari aman sendiri, dan membiarkan kejahatan terjadi.
seolah semua itu urusan Tuhan semata. Semangat pertobatan seharusnya menyapa dan merengkuh semua pihak, yakni pihak yang meniup peluit untuk mengingatkan dan pihak yang diingatkan. Saat keduanya sadar akan pentingnya pertobatan, disitulah pertobatan yang sesungguhnya sedang terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita. Amin. Saat hening selesai. Jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Sungguh kami bertelut dalam doa, membawa segala pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sekarang dalam kelemahan badan. Kami berdoa untuk Ibu Parman, warga kelompok Emmanuel. Kami berdoa juga untuk Ibu Lucy, warga kelompok Zaitun, dan beberapa nama yang tidak kami sebut. Kuatkanlah mereka, berilah ketabahan, berilah hati yang dapat berserah kepadamu. Obat-obat yang diberikan semoga menjadi kekuatan, sehingga kerinduan untuk dapat sembuh, Tuhan nantilah yang akan mengaruniakan. Ya Tuhan, saat ini kami doakan keluarga-keluarga kami, anggota keluarga kami, isi anggota keluarga dari kasepuhan orang tua dan anak-anak. Ya Tuhan, gerejamu di muka bumi ini berkatilah. Pekabaran Injil melalui sekolah di sekitar kami, SMK Kristen, Tuhan memberkati. Bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa, seluruh komponen rakyat Indonesia, berkatilah. Dalam masa kampanye di bulan Januari, menjelang pemilu 14 Februari, Tuhan menyertai kehidupan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan dasar firman Yunus 2 ayat 9. Demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi kidung jemaat 367 bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Hidupku dari mujizat.
Mari kita berdoa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti saat ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita haturkan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamulah. Kuasamu dan namamulah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, Supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuai yang tumbuh besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. bagian kami tak lebih seperti segenggam benih, Melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Jemaat yang terkasih, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.